Shalom Bapak Ibu Saudara, kita terus percaya dan perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Apabila kita berbicara tentang integritas, ada satu teladan yang perkataan, hati, dan tindakannya selaras. Pribadi spesial inilah yang menjadi tema Voice of Pentecost hari ini, yaitu Jesus, the man of integrity. Bagi orang percaya, membangun integritas sama halnya dengan hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita lihat apa saja yang Yesus lakukan. Yang pertama, perkataan dan tindakan Yesus. Sekalipun Yesus sedemikian sempurna, tidak semua orang itu menyukainya. Banyak yang ingin mendengar khotbah Yesus justru untuk menjebaknya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Akan tetapi, pada akhirnya, perkataan Yesus tidak pernah dapat dibantah. Mengapa demikian? Karena Yesus selalu mempraktekkan apa yang ia katakan. Yesus tidak hanya jago khotbah, tetapi dia melakukan dan menghidupi firman. Dalam Matius 23 ayat 3, Yesus menyindir ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada orang banyak, "Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya." Yang kedua, sumber perkataan dan tindakan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan demikian, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Selama hidupnya di bumi, Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh memastikan bahwa semua perkataan dan tindakannya itu bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kerajaan Allah. Yesus juga selalu memastikan bahwa semua yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan cara demikian, Yesus sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Yang ketiga, aplikasi perkataan dan tindakan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi man of integrity. Di dalam Alkitab, ada beberapa tindakan Yesus dalam mengaplikasikan kehidupan yang berintegritas. Pertama, ketika menghadapi pencobaan, Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tetapi karena ini adalah rencana iblis. Ingat saudara, Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Kedua, menghadapi yang membutuhkan. Yesus tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan. Ketika ada seorang perempuan non-Yahudi yang memohon dengan sangat agar anaknya disembuhkan, Yesus tetap memberi pertolongan. Ketiga, menghadapi yang menjebak. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus sering dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus selalu dapat menjawab dengan sangat tepat. Hal ini terjadi karena Yesus sungguh-sungguh berkata-kata hanya dari Bapa. Keempat, menghadapi yang berdosa. Ketika Yesus disalib, ia masih sempat berdoa dengan tulus kepada Bapa, sesuai dengan apa yang dia ajarkan selama ini mengenai pengampunan. Doanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini berarti Yesus tetap memegang integritasnya bahwa pengampunan tersedia bagi semua orang yang meminta ampun. Sekalipun bagi mereka yang menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, integritas adalah sesuatu yang dibangun. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah beri bagi gereja kita, mari sepanjang tahun ini kita membangun integritas dengan cara hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak kita semua untuk memperkatakan firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa
akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular ia mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari saudara, kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Inilah rumah kami, tempat berbagi kasih, jadi satu keluarga dalam rumah Tuhan. Di tempat ini kami saling menerima, saling menopang, saling melengkapi, hidup pun berbuah menjadi saluran berkat Tuhan.
Okay, friends, because we already prayed, now it's time to open your lunchbox. Shalom saudara, welcome home. Bagaimana kabar saudara hari ini? Tentu saja baik ya saudara. Untuk ibadah hari ini dan minggu depan, kita akan dilayani oleh Pendeta Alex Leo. Untuk jamnya, seperti biasa sudah bisa dimulai pada pukul 9.45. Ibadah doa pagi lewat Zoom, Sabtu 13 Februari. Ibadah Godiper lewat Zoom, Rabu 17 Februari. Layanan doa sudah dibuka. Bagi saudara yang rindu untuk didoakan, bisa mengisi link berikut ini. Kami masih terus berdoa bagi salah satu jemaat yang lutut kanan dan sikut tangan kirinya sedang sakit. Kiranya Tuhan sembuhkan. Kami juga berdoa bagi salah satu jemaat untuk mengalami pertumbuhan rohani dan memiliki rumah sendiri. Kami juga berdoa bagi salah satu jemaat agar memiliki penghasilan dan menjadi saksi Kristus. Saudara, doa merupakan sarana yang dipilih Allah supaya kita dapat menemukan kasih karunia dan mendapat pertolongan pada waktunya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan, welcome home. Mari kita siapkan hati kita hari ini di hadapan Tuhan. Kita percaya sukacita Tuhan melimpah buat setiap kita. Dan mari kita bawa hidup kita sepenuhnya untuk memuji, menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kita. Mari kita sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Thank you Lord. Kami sudah mengecap kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Dan ini pujian kami naikkan kepadamu Yesus. Mari sama-sama katakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, mari lebih lagi katakan kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
Tuhan. Kejaplah, kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi nyatakan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus Allah kita yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Bapa hari ini. Karena kami tahu kebaikan-Mu nyata dan luar biasa dalam hidup kami. Biarlah hari ini Tuhan, kami mengalami perjumpaan pribadi lepas pribadi dengan Engkau. Karena kami percaya dalam hadirat-Mu, kami temukan kekuatan yang baru. Kami temukan damai sejahtera, kami temukan sukacita yang melimpah Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu. Thank you Jesus, thank you Lord. Kami mau menikmati hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Oh, beracaralah di tengah-tengah kami Bapa. Sebab kami merindukan-Mu Tuhan. Kami menginginkan-Mu lebih dari segalanya Yesus. Oh, penuhi kami lebih lagi dengan Roh-Mu Tuhan. Oh, ini kerinduan kami Bapa, tinggal dalam kediaman-Mu yang kudus Tuhan. Beracaralah dalam hati kami Bapa. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu
Mari sama-sama nyatakan dengan segenap hatimu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Biar musik terus memuji Tuhan. Mari angkat suaramu hari ini di hadapan Tuhan. Mari sembah Dia dengan segenap hatimu. Jesus, Jesus, oh, we want You, Lord, more than anything. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu
Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan sebab kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami mau menikmati-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami mau menikmati-Mu Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu Bapa, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, ini kerinduan kami Tuhan, tinggal dalam kediaman-Mu, menikmati hadirat-Mu Bapa, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, sebab kasih-Mu tiada pernah berkesudahan Tuhan. Oh, kami mau menikmati Engkau, menikmati pribadi-Mu Tuhan, yang melawat setiap kami. Biar Roh-Mu membaharui, biar Roh-Mu berdaulat dalam hidup kami Tuhan. Lebih dari segalanya kami menginginkan Engkau Tuhan. Terus beracarlah Tuhan dalam hidup setiap kami hari ini ya Bapa. Baharui kami, isi kami lebih lagi dengan hadirat-Mu Tuhan. More of You Lord, more of You Lord, more of You Lord. Oh, more of You, Lord, more of You, Lord, more of You, Lord. Oh, we want more of You, Lord, more of You, Lord, more of You, Lord. We want more of You, Lord, more of You, Lord, more of You, Lord. Oh, this is our desire, oh God. Ini kerinduan kami, ini keinginan kami, Tuhan. Kami menginginkan Engkau lebih dari segalanya, lebih dari hari yang lalu. Biar hidup kami Tuhan terus dipenuhi oleh kemuliaan-Mu, dipenuhi oleh pengetahuan akan kemuliaan-Mu ya Tuhan.
Biar setiap pujian yang kami naikkan Tuhan menyentuh hatimu ya Bapa, berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami hanya mau menyenangkan hati-Mu hari ini ya Bapa. Kami hanya menginginkan Engkau lebih dari segalanya. Thank you Lord, thank you Lord. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Mari sama-sama nyatakan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Mari lebih lagi angkat suaramu dan nyatakan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, sebab hanya Kau yang layak, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara lebih lagi nyatakan. Kau saja yang suci, yes Lord. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan.
yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau, mari lebih lagi nyatakan Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Yesus Kau Tuhan, kami nyatakan Bapa, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, sebab Kau yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Welcome home. Selalu senang menjumpai keluarga besar GBI dan Mogot. Sekalipun kita belum bisa berjumpa secara fisik, tetapi saya percaya perjumpaan kita secara online akan tetap mendatangkan berkat Tuhan atas setiap kita. Saudaraku, tahun 2021 Tuhan menuntun gereja kita melalui gembala kita Pak Niko dengan memberikan sebuah tema, The Year of Integrity, tahun integritas. Hari ini saya mau mengajak kita merenungkan tentang hal ini dengan membaca dari Injil Yohanes pasal ke-8 ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dari ayat ini kita bisa melihat pengertian tentang kata integritas, saudaraku. Apa sih pengertian integritas di dalam kehidupan seorang manusia? Sebagaimana yang Yesus katakan di dalam ayatnya ke-12 dari Injil Yohanes pasal ke-8 ini, yang pertama, orang yang memiliki integritas di dalam kehidupannya, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Ini pengertian yang pertama, saudaraku. Apa aplikasinya dalam kehidupan? Artinya, semua yang dilakukan oleh orang itu tidak ada yang disembunyikan. Tidak berjalan di dalam kegelapan artinya segala sesuatu yang dikerjakan tidak ada yang disembunyikan. Apapun yang ada di dalam hati dan pikiran sama dengan apapun yang kita katakan. Sama dengan apapun yang kita lakukan. Ini arti kata integritas. Menyatu. Integritas adalah sebuah kesatuan yang utuh. Artinya apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam hati kita, itu sama dengan apa yang kita katakan, sama dengan apa yang kita lakukan. Lalu artinya tidak berjalan di dalam kegelapan juga memiliki arti. Semua yang kita lakukan di tempat yang tersembunyi. Apa artinya tempat yang tersembunyi?
Kita melakukan di tempat di mana tidak ada orang di sana. Cuma kita sendiri. Atau di tempat tersembunyi juga bisa punya pengertian tidak ada orang yang mengenali kita di tempat itu. Nah, apapun yang kita lakukan di tempat yang tersembunyi, berani kita ungkapkan secara terbuka kepada setiap orang. Ini arti kata integritas, saudaraku. Tidak berjalan di dalam kegelapan, artinya segala sesuatu yang kita lakukan, tidak ada yang kita sembunyikan. Bahkan sekalipun kita melakukannya di tempat yang tersembunyi, kita berani mengungkapkannya dengan bebas. Nah, pengertian kedua dari kata integritas menurut Yohanes 8 ayat 12, Yesus katakan, orang yang memiliki integritas akan mempunyai terang hidup. Artinya apa, saudaraku? Artinya hidup daripada orang itu transparan, terbuka. Dan ada terang di dalam kehidupannya. Ada sesuatu yang bisa menjadi contoh. Ada sesuatu yang bisa menjadi teladan buat kehidupan banyak orang. Jadi tidak ada yang disembunyikan dan juga apa yang dilakukan oleh orang yang memiliki integritas di dalam kehidupannya itu bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh di dalam kehidupan banyak orang. Mari kita renungkan, saudaraku. Alangkah berbahagianya hidup kita kalau kita bisa memiliki integritas di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan berpura-pura. Kita tidak akan mencoba menyembunyikan sesuatu di dalam hidup kita. Kita memiliki hidup yang transparan. Dan ada terang di dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang yang melihat kehidupan kita, melihat kita hidup apa adanya. Dan ada hal-hal yang bisa dipelajari. Ada hal-hal yang bisa dicontoh. Ada hal-hal yang bisa diteladani dari kehidupan kita. Sungguh satu hidup yang sangat menyenangkan. Satu kehidupan yang sungguh-sungguh menjadi berkat buat kita sendiri. Dan juga menjadi berkat buat banyak orang. Pertanyaannya, bagaimana untuk bisa kita memiliki hidup yang berintegritas? Kalau kita melihat kepada Yohanes 8 ayat ke-12, Yesus katakan, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku. Jadi hidup kita akan memiliki integritas kalau kita sungguh-sungguh mengikut Yesus. Apa sih artinya mengikut Yesus? Mari kita buka dari 1 Yohanes pasal kedua ayatnya yang ke-6, saudaraku. Saya akan bacakan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Mengikut Yesus berarti kita ada di dalam Yesus. Kita ada bersama dengan Yesus. Dan 1 Yohanes 2 ayat ke-6 katakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi artinya mengikut Yesus itu sama dengan menjadi serupa dengan Yesus. Saudara, izinkan saya menjelaskan hal ini menjadi serupa dengan Yesus dengan mengambil sebuah ilustrasi pemain film. Seorang pemain film yang hebat, yang bagus, yang sungguh-sungguh mampu menjiwai tokoh yang diperankannya, bahkan mungkin mendapatkan piala-piala penghargaan, diakui oleh dunia sebagai bintang film yang sangat luar biasa. Itu biasanya membutuhkan waktu yang cukup panjang, cukup lama untuk mempelajari tentang tokoh yang diperankannya. Seorang pemain film yang hebat, dia akan mengambil waktu yang panjang untuk dia melakukan studi.
Untuk dia melakukan riset tentang tokoh yang akan dia perankan. Dia akan coba pelajari, dia coba selidiki latar belakang kehidupan tokoh tersebut. Pola pikir, perasaan, cara pandang, cara bertindak, bahkan body language-nya. Bagaimana kalau dia bicara, bagaimana kalau dia tersenyum, bagaimana kalau dia berkata-kata, bagaimana cara dia duduk dan lain sebagainya. Segala sesuatu tentang tokoh yang akan diperankannya itu dia pelajari dengan sungguh-sungguh. Lalu dia mulai resapi apa yang dia tahu tentang tokoh itu. Dia mulai resapi, lalu dia mulai hidupi. Kalau dia melakukan ini dengan baik, waktu dia berakting memerankan tokoh tersebut di dalam film yang dibintanginya, dia akan mampu menjadi sangat mirip dengan tokoh yang diperankannya. Saudaraku, hal ini mirip, hal ini identik. Kalau kita berbicara mau hidup menjadi serupa dengan Yesus. Cuma bedanya, kalau pemain film itu hanya memerankan, hanya menjadi mirip dengan tokoh yang diperankannya hanya sepanjang pembuatan film. Setelah itu selesai, dia akan tinggalkan karakter dari tokoh itu. Tapi tidak demikian dengan saudara dan saya. Saudara dan saya memiliki tujuan hidup, mempunyai satu target di dalam kehidupan ini adalah untuk selama-lamanya. Secara permanen, hidup saudara dan saya berubah menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Yuk, kita sekarang belajar bagaimana caranya proses untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Saya mau ajak kita baca dari Roma 12 ayat yang kedua. Tapi yang saya mau baca saudaraku adalah versi bahasa Inggris Amplified Bible. Saya akan bacakan. Roma 12 ayat kedua. Saya akan potong daripada penjelasan-penjelasannya. Saya hanya baca bagian utama dari ayat ini saudaraku. Ya, Roma 12 ayat kedua Amplified Bible berkata seperti ini. And do not be conformed to the word, to this word. Sekali lagi saya ulangi. And do not be conformed to this word. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara dan saya dibesarkan oleh nilai-nilai dunia. Karenanya kita cenderung serupa dengan dunia. Tapi Roma 12 ayat kedua katakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Saya lanjutkan. But be transformed and progressively change. Tetapi berubahlah dan secara bertahap mengalami perubahan. By the renewing of your mind. Melalui pembaharuan dari pikiran kita. So that you may prove, sehingga engkau bisa memahami what the will of God is. Apa yang menjadi kehendak Tuhan. That which is good and acceptable and perfect. Yaitu kehendak Tuhan yang baik, dapat diterima dan sempurna. Saudaraku, kunci proses kita menjadi serupa dengan Yesus ada pada kalimat be transformed and progressively changed by the renewing of your mind. Berubah, mengalami transformasi dan secara bertahap mengalami perubahan di dalam hidup kita melalui pembaharuan di dalam pikiran kita. Sama halnya saudaraku, seperti halnya pemain film. Kalau dia mau benar-benar menjadi sangat mirip dengan tokoh yang diperankannya. Tidak ada cara lain selain dia benar-benar memahami pikiran, perasaan, cara bersikap, cara bertindak, cara berkata-kata dari tokoh tersebut. Hal yang sama saudara dan saya perlu lakukan
untuk kita memahami pribadi Yesus seutuhnya. Lalu kemudian kita mulai berubah semakin hari semakin menjadi serupa dengan Yesus. Prosesnya sendiri yang pertama adalah kita melakukan studi atau riset tentang tokoh Yesus. Caranya seperti apa saudaraku? Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Waktu kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan, kita mencoba memahami. Kita mencoba meresapi, kita mencoba merenungkan bagaimana Yesus berpikir. Apa yang Yesus rasakan. Apa yang Yesus kehendaki. Bagaimana Yesus bersikap di dalam setiap situasi. Bagaimana Yesus memperlakukan dari orang-orang yang dijumpainya. Hari demi hari kita melakukan studi. Hari demi hari kita membaca, merenungkan firman. Dan semakin hari kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan pribadi Yesus. Dan hal yang kedua saudaraku, maka kita mulai melakukan apa yang kita sudah pahami tentang pribadi Yesus. Kita mulai menyangkali diri kita. Kita mulai mencoba keluar dari pribadi kita. Yang selama ini bertumbuh, dibesarkan oleh nilai-nilai dunia. Sehingga pola pikir kita, perasaan kita, kehendak kita sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dunia. Maka waktu kita mulai memahami akan pribadi Yesus, bertumbuh di dalam pengenalan akan pribadi Yesus, maka kita mulai menyangkali diri kita. Kita mulai mengubah cara pandang kita. Tidak lagi sesuai dengan nilai dunia, tetapi sesuai dengan cara pandang Yesus. Kita mulai mengubah pola pikir kita. Tidak lagi dikuasai oleh nilai-nilai dunia, tetapi dikuasai oleh pribadi Yesus. Kita mulai berubah cara kita bertindak, cara kita menghadapi orang, cara kita memperlakukan orang. Kita mulai merubah. Itu yang dikatakan di dalam Amplified Bible, progressively change by the renewing of your mind. Saudaraku, sama seperti halnya pemain film. Untuk dia bisa menjadi pemain film yang hebat, dia harus mampu menyangkali dirinya. Misalkan dia seorang pribadi yang pada dasarnya lembut. Tapi waktu dia memainkan tokoh yang kasar, yang pemarah dan lain sebagainya, dia harus keluar dari pribadinya yang lembut. Dan bertingkah laku dengan kasar, pemarah dan lain sebagainya. Atau sebaliknya, kalau dia orang pribadi yang sangat cepat, lalu dia harus memerankan seorang pribadi yang begitu lambat, begitu hati-hati. Dia harus keluar dari pribadinya. Menyelami akan tokoh yang diperankannya. Dan bertindak sesuai dengan tokoh yang diperankannya. Di dalam kekristenan, ini yang kita sebut sebagai sangkal diri, pikul salib. Yesus katakan, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari. Saudara, tahun integritas, saya mau mengajak kita melakukan beberapa hal. Yang pertama, saudaraku, saya mau mengajak kita benar-benar memiliki satu tekad yang kuat. Tuhan, tahun ini aku mau menjadi pribadi yang penuh dengan integritas. Ayo, karena memiliki integritas dalam kehidupan akan membuat hidup ini berbahagia. Hidup kita menjadi ringan karena kita tidak perlu menyembunyikan. Kita tidak perlu berpura-pura. Kita bisa tampil apa adanya. Kita bisa tampil terbuka. Kita tidak lagi berjalan di dalam kegelapan. Bahkan kita memiliki terang dalam hidup kita. Orang-orang akan melihat hidup kita hidup yang transparan, apa adanya. Dan orang-orang bisa belajar sesuatu dari hidup kita.
Orang-orang bisa mencontoh, orang-orang bisa meneladani sesuatu dari kehidupan kita. Ayo saudara, masuki tahun 2021 dengan sungguh-sungguh berdoa. Tuhan tolong saya mau sungguh-sungguh berubah menjadi orang yang penuh dengan integritas. Untuk mewujudkan hal ini saudaraku, saya mau mengajak kita melakukan beberapa hal. Yang pertama saudaraku, saya mau mengajak kita menyediakan waktu setiap harinya untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan paling tidak 1 jam setiap harinya. Ini di luar doa dan pujian penyembahan kalau kita bersaat teduh saudaraku. Hanya waktu khusus untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ayo kita sediakan, kita prioritaskan paling tidak 1 jam setiap hari. Mungkin saudara tidak punya waktu sepanjang itu secara langsung, saudara bisa bagi 2. Di pagi hari misalkan saudara sisihkan waktu selain saudara berdoa memuji menyembah Tuhan. Lalu saudara membaca dan merenungkan firman Tuhan setengah jam. Di siang hari, di jam makan siang. Atau mungkin di malam hari saudaraku. Pulang ke rumah, saudara sudah selesai makan, mandi. Saudara siapkan waktu setengah jam lagi. Untuk mulai membaca dan merenungkan firman. Untuk kita semakin memahami akan pribadi Yesus. Untuk kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan pribadi Yesus. Yang kedua, yang berikutnya saudaraku, saya mau mengajak setelah kita membaca merenungkan firman, kita membiasakan diri mencatat, membuat catatan apa yang kita dapatkan dari perenungan tersebut. Sediakan waktu 1 jam untuk baca, renungkan. Kemudian catat. Membuat catatan dari apa yang kita dapatkan. Kalau kita benar-benar baca dan renungkan dengan baik. Saya yakin kita pasti dapatkan sesuatu. Ada sesuatu yang memberikan teguran buat hidup kita. Ada sesuatu yang memberikan tuntunan buat hidup kita. Ada sesuatu yang Tuhan memberi nasihat. Memberi petunjuk langkah-langkah yang harus kita lakukan. Nah, apa yang kita dapatkan ini kita catat baik-baik. Kenapa kita perlu mencatat, saudaraku? Karena kita perlu baca berulang-ulang agar apa yang kita tidak dapatkan tidak hilang sia-sia. Kalau seandainya kita belum sanggup melakukannya hari ini, kita buat catatan agar minggu depan kita bisa baca lagi dan kita kembali coba lakukan. Dan yang terakhir saudaraku, kita berusaha untuk melakukan apa yang kita dapatkan dari perenungan firman Tuhan. Tidak mudah, tapi percayalah di dalam hidup saudara dan saya ada Roh Allah, ada Roh Kudus, Parakletos yang penuh kuasa, yang maha kuasa, yang akan menolong setiap saudara dan saya untuk mampu melakukannya. Saudaraku, ini proses yang terus menerus sebagaimana yang dikatakan Roma 12 ayat kedua. Kita berubah tahap demi tahap. Tetapi yang pasti semakin hari semakin menjadi serupa dengan Yesus. Karenanya pastikan waktu kita diizinkan Tuhan, kalau kita diizinkan Tuhan memasuki tahun depan, tahun 2022. Pastikan bahwa setiap kita sudah semakin serupa dengan Yesus. Dan kita hidup di dalam hidup yang memiliki integritas. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini biar Engkau menjamah setiap hati kami. Menjamah pikiran kami. Sehingga sungguh-sungguh ada satu kerinduan yang kuat. Kami hidup di dalam integritas. Apapun yang kami lakukan, tidak ada lagi yang kami sembunyikan. Apapun yang kami pikirkan, itulah yang kami lakukan dan yang kami katakan. Bahkan sekalipun kami melakukan di tempat-tempat tersembunyi, kami tetap menjadi pribadi yang terbuka sepenuhnya. Karena tidak ada sesuatu pun yang kami takut untuk ungkapkan.
Tidak ada sesuatu pun yang kami malu untuk menyatakannya. Biarlah sungguh-sungguh terang Yesus itu nampak melalui hidup kami. Kami menjadi pribadi sebagai kitab yang terbuka, transparan di hadapan semua orang. Dan orang bisa melihat sesuatu, bahwa sungguh ada Yesus Kristus di dalam hidup setiap kami. Sentuh kami, jamah kami. Dan ubahkan kami melalui perkataan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ini waktunya kita memberikan persembahan kita. Setiap kali kita memberi persembahan, pastikan kita memberi dengan kerelaan hati dan cinta yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena persembahan kita adalah salah satu ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih kalau sampai hari ini Engkau masih memberi kehidupan, kesehatan, dan juga berkat buat kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau memberi bagian yang terbaik dari apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kami. Dan kami berdoa, apa yang kami persembahkan sungguh-sungguh mempermuliakan nama-Mu. Urapi, berkati orang-orang yang mengelolanya, supaya mereka mengelolanya dengan tepat. Dan dipakai hanya untuk memuliakan nama-Mu. Dan Engkau disenangkan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kami mau memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah, kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi nyatakan, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus Allah kita yang hidup. Saudara, mari kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Mari buka hati kita, mari angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, saat ini terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, serta sukacita yang berlimpah-limpah yang dicurahkan Bapa dari surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dicurahkan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Syukur bagimu Tuhan.